Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal khalila Ibrahima imaman lana wa lisairil bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha wahsyar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Kompas TV Jawa Barat dan yang menonton di YouTube yang saya cintai dan saya banggakan. Tanggal 10 Zulhijjah adalah hari besar dan hari raya paling besar bagi kita umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha atau disebut juga hari raya Idul Kurban, karena pada saat itu adalah waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sebagaimana kita fahami dan kita maklumi bahwa awal mula disyariatkannya ibadah kurban adalah tatkala Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi beliau untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail sebagai korban. Walaupun saat itu penuh dengan rongrongan, rayuan, dan bujukan dari iblis untuk menggagalkan pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail tersebut. Tapi Kangjeng Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya Ismail punya iman yang kuat, akidah yang kokoh, keyakinan yang teguh, sehingga tidak bergeming dan tidak tergoyahkan, tetap melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail alaihissalam sebagai korban. Dengan ketulusan dan kerelaan Nabi tersebut, Allah memberikan apresiasi. Saat itu diganti sembelihan Nabi Ismail dengan kambing yang gemuk. Wa fadainahu bidzibhin azim, kata Allah. Diganti sembelihan Ismail dengan kambing yang gemuk. Alhamdulillah kita bersyukur pemirsa. Sembelihan Ismail Allah ganti dengan kambing. Coba seandainya saat itu jadi Ismail yang disembelih, maka syariat berkurban sampai saat ini pasti harus menyembelih sebagai korban adalah anak kita. Dan kita pasti tidak akan sanggup untuk melakukannya. Setelah diganti dengan kambing kita bersyukur. Maka kalau seandainya kita masih enggan berkurban padahal punya kesempatan rizki, betapa pelitnya kita, padahal hanya minimal 1 ekor kambing saja. Itu pun tidak setiap bulan, tidak setiap minggu, apalagi setiap hari. Hanya sekali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Adha. Pantaslah baginda Rasulullah SAW memberikan satu peringatan keras. Man wajada sa'atan liyudhiha falam yudhahi falayaqrubanna musallana. Barang siapa yang diberi keluasan rezeki, diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurban, tapi dia tidak melaksanakannya, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata baginda Rasul. Ini saking kuatnya syariat pelaksanaan ibadah kurban. Terus apa keutamaan penyembelihan hewan kurban atau ibadah kurban ini? Sehingga begitu ditekankan oleh Rasulullah. Sunnah pun sunnah muakkad. Begitu diperintah syariatnya oleh Allah. Banyak pemirsa. Banyak sekali keutamaan dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Di antara yang harus kita pahami. Yang pertama, pelaksanaan ibadah kurban sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dari segala nikmat yang sudah kita hirup dalam setiap putaran waktu, yang sudah kita nikmati selama ini. Hanya dalam setahun sekali saja
Salah satu bentuknya adalah dengan menyembelih hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkan solat dan sembelih hewan kurban. Ini perintah Allah sebagai wujud kita untuk bersyukur atas segala nikmat. Yang kedua, keutamaan dari ibadah kurban adalah sebagai indikasi kita punya keimanan kepada Allah. Naik turunnya iman, kuat lemahnya iman, ini bisa diindikasikan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Sebab dahulu ketika Nabi Ibrahim diperintah melaksanakan penyembelihan hewan kurban, saat itu adalah Nabi Ismail anaknya yang diganti dengan hewan yang namanya kambing. Allah itu hanya ingin menguji. Karena saat itu Nabi Ibrahim sedang sangat cinta, sedang sangat sayang kepada anaknya Ismail. Anak yang lagi lucu-lucunya, anak semata wayang, yang kelahirannya ditunggu bertahun-tahun. Setelah lahir, di saat anak sedang lucu-lucunya, sedang sangat cinta Nabi Ibrahim, Allah uji. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai anak atau mencintai aku, kata Allah. Apakah keimanan kepada Allah akan terkalahkan oleh sayangnya kepada anak? Diuji dengan diperintah menyembelih sebagai korban. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim lolos dari ujian tersebut dan beliau begitu teguh, tulus, dan rela untuk menyerahkan Ismail menjadi korban dengan adanya perintah Allah. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim punya keimanan yang hebat. Sehingga karena iman itu tidak lagi melirik kepada makhluk, tapi melihat Allah yang memerintah. Jika Nabi Ibrahim melihat kepada makhluk, yaitu kepada anaknya Ismail, dia akan sangat sayang. Masa aku harus tega menyembelih anak? Tapi karena Nabi Ibrahim tidak melihat makhluk, tapi melihat Allah yang memerintah, apapun perintahnya, dia laksanakan. Inilah bedanya kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu demi cinta kepada Allah, demi iman kepada Allah, rela mengorbankan anak. Terkadang kita banyak, pemirsa, yang demi anak rela meninggalkan Allah. Demi cinta kepada keluarga rela meninggalkan Allah. Coba tanya koruptor, tanya pencuri, tanya penipu, mengapa cari uang sampai korupsi? Mengapa cari uang sampai mencuri, sampai nipu? Apa jawabannya? Salah satunya biasa takut anak istri tidak makan. Takut keluarga kelaparan. Demi keluarga, demi anak, demi istri, rela melanggar aturan Allah, larangan Allah. Rela meninggalkan Allah dan Rasulullah. Itulah bedanya kita dengan Nabi Ibrahim. Maka jika punya keimanan yang kokoh, yang kukuh, perintah Allah akan ringan kita jalankan. Walaupun berat terasa. Kalau lepas iman, copot iman, jangankan perintah yang berat, yang ringan pun akan terasa berat. Contohnya siapa? Nabi Ismail. Iblis saja contohnya. Iblis diperintah oleh Allah perintah yang ringan. Apa perintah kepada iblis? Sujud kepada Adam. Apa susahnya sujud? Tapi karena iman sudah copot dari diri iblis, dia tidak melirik kepada Allah, tidak melihat Allah yang memerintah. Malah dia melirik kepada makhluk, melihat Adam. Aku harus sujud kepada Adam. Adam itu junior, baru diciptakan. Aku senior, aku lebih mulia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam diciptakan hanya dari tanah, aku dari api, aku lebih hebat, aku lebih mulia. Gengsi, aku harus sujud kepada Adam, harus hormat kepada Adam. Jadi sombong iblis karena melirik makhluk. Berat perintah Allah walaupun ringan karena iman copot dari diri kita. Maka begitulah kita dalam kehidupan. Banyak yang anak yang tidak mau bakti kepada orang tua karena meliriknya kepada orang tua, kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ngapain saya harus bakti kepada orang tua saya, ibu saya? Dia suka menyakiti, dia tidak adil, dia ngomongnya menyakitkan. Banyak anak yang seperti itu karena meliriknya kepada makhluk.
tidak melihat Allah. Padahal kalau melihat kepada Allah yang memerintah, mau seperti apa orang tua, mau bagaimanapun perilakunya, kata Allah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mau seperti apa orang tua, berbuat baik saja. Itulah kalau ada iman. Kita melihat tetangga yang buruk perilakunya, yang jutek, yang pelit. Kadang kita enggan berbuat baik. Ngapain harus ngasih? Dia juga pelit. Karena kita melihat makhluk. Tapi kalau melihat Allah yang memerintah, mau seperti apa tetangga kita, mau seperti apa saudara kita, walaupun dia buruk perilakunya, dia tetap aja berbuat baik. Karena kita melihat Allah yang memerintah. Ringan perintah Allah kita jalankan kalau hati kita ada iman. Maka pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah sebagai indikasi kita punya keimanan yang kuat, yang kukuh, yang kokoh. Karena itu adalah perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keutamaan ibadah kurban apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah itu salah satunya melalui ibadah kurban. Ini sesuai dengan arti dari kurban. Berasal dari kata qoroba yaqrobu kurban wa kurbanan. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berkurban, ini wasilah kita bisa lebih dekat kepada Allah. Sebetulnya, pemirsa, ibadah itu secara keseluruhan semuanya proses berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging kurban, kata Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak sampai daging dan darah dari hewan kurban tersebut, tapi yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah. Takwa itu apa? Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Menunjuk dada sampai 3 kali beliau. Takwa itu di sini, di dalam dada. Apa yang ada di dalam dada? Sebagian ulama menafsirkan kalimat taqwa ay la ilaha illallah. Kalimat takwa itu la ilaha illallah. Berarti yang harus terpatri, yang harus ada dalam dada kita adalah kalimat zikrullah, mengingat Allah. Harus Allah dalam dada kita, itu sebagai inti takwa. Hidupkan hati kita dengan zikrullah. Selalu setiap detik mengingat Allah. Itulah inti takwa. Jadi ketika berkurban, apa yang akan sampai kepada Allah? Keikhlasan, ketulusan hati. Kalau diisi dengan zikir, pasti hati kita akan lillahi ta'ala ketika menyembelih hewan kurban. Darahnya hanya sampai di tanah, dagingnya hanya dibagi ke yang berhak. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging, tapi takwanya, ikhlasnya, ketulusan kita kepada Allah. Ibadah yang lain pun berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Salat, berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Darah dan daging kita hanya ruku dan sujud sampai di sajadah saja. Apa yang sampai kepada Allahnya? Takwanya, yaitu khusyuk dalam sholat. Puasa juga berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Darah dan daging kita hanya menahan lapar dan haus. Yang sampai kepada Allah, takwanya, yaitu hati yang selalu mengingat Allah. Sehingga terjaga segala bentuk maksiat di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Berzakat, zakat juga berkurban, yaitu proses mendekatkan diri kepada Allah. Darah dan daging kita hanya menyampaikan harta kepada mustahik. Yang sampai kepada Allah, takwanya, yaitu hati yang ikhlas dalam pelaksanaan zakat. Ibadah haji juga berkurban, proses mendekatkan diri kepada Allah. Darah dan daging kita hanya sampai di Ka'bah, hanya sampai di Arafah, hanya sampai di Mina, hanya sampai di Madinah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya, yaitu khusyuk dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Itulah kurban, proses mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya menyembelih kambing, sapi, kerbau, bukan hanya itu pelaksanaan kurban. Semua ibadah yang kita jalankan adalah berkurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan dekat kepada Allah bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan darah, bukan dengan mulut, tapi dengan hati.
hati yang diisi dengan zikrullah, sehingga seluruh ibadah kita mi'raj sampai kepada Allah. Keutamaan berikutnya, yang keempat, dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah akan mengasah hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit kikir, dari penyakit tamak, rakus, dan rasa memiliki terhadap harta. Terasah diri supaya dermawan, hilang kikir dan pelit kepada sesama. Karena memang pemirsa, penyakit pelit, tidak ingin berbagi, itu adalah penyakit hubud dunya. Dan hubud dunya itu di dalam kitab Hikam dijelaskan da'ul udhol, penyakit yang sulit obatnya. Tidak akan beres dengan jamu, dengan bodrek, tidak akan selesai. Itu harus diasah dengan zikir, dengan pemantapan, penumbuhan, pemupukan iman. Susah penyakit kikir itu. Jangankan orang yang dermawan, orang kikir pun tidak senang dengan orang yang kikir itu. Kata Rasulullah, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itu orang kikir. Allah tidak senang, manusia benci. Surga tidak mau diisi oleh orang kikir, dan dia akan lebih dekat kepada neraka. Na'udzubillah. Sebaliknya, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan, jalminu bager, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Maka kalau kita punya kesempatan, keluasan rizki, punya peluang untuk membeli hewan kurban, minimal paling sedikit, lebih banyak, lebih bagus, laksanakanlah hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah nanti. Sebagai wujud bahwa kita adalah manusia yang beriman, manusia yang bersyukur, dan manusia yang punya kepedulian dan kepekaan sosial. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Kompas TV yang saya cintai dan saya banggakan, berikutnya dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan terangkat kesejahteraan masyarakat. Mungkin di sekitar kita ada orang yang tidak sering atau tidak banyak kesempatan untuk menikmati daging, menikmati gizi, menikmati makanan-makanan yang layak. Dengan adanya penyembelihan hewan kurban dan dagingnya dibagi kepada sesama, maka saat itu kita telah memberi kesempatan mereka untuk menikmati sama dengan kita. Berbagilah rezeki yang ada pada diri kita, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena ini kata Rasulullah memberikan peringatan keras juga terkait masalah orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan, dengan sesama di sekitar. Laisal mu'minul ladzi yashba'u jaruhu ajaruhu ja'in ala janbi. Bahwa tidak termasuk orang yang beriman, kata Rasulullah, jika dia tertidur lelap, nyenyak karena perutnya kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini diancam oleh Rasulullah. Tidak termasuk orang beriman kalau kita tidak peka dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan sesama yang kekurangan gizi, kekurangan makan, kelaparan yang karena tidak mampu. Maka dengan adanya syariat ibadah kurban ini, mudah-mudahan dimanapun kita berada, dimanapun kehidupan kita, semua lingkungan ada kesamaan, ada pemerataan. Yang kaya bisa berbagi, yang miskin pun terangkat kesejahteraannya.
Pemirsa Kompas TV Jawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan, dari seluruh rangkaian uraian saya tadi bisa diambil sekelumit kesimpulan, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa pelaksanaan ibadah kurban adalah syariat yang sangat ditekankan dalam Islam, diperintah oleh Allah, disyariatkan oleh agama, dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sunnahnya sunnah muakkad. Saking pentingnya, saking ditekankannya pelaksanaan ibadah kurban. Bahkan bila kurban itu sifatnya nazar dari kita, wajib bukan lagi sunnah untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena pelaksanaan ibadah kurban itu bisa mengindikasikan kita manusia yang bersyukur, manusia yang punya keimanan, bahkan manusia yang selalu punya semangat mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, sebagai makhluk sosial, kita akan terbebas dari segala penyakit-penyakit hati yang bisa merusak kehidupan sosial kita, yaitu pelit, kikir. Dan kita selalu tidak mau berbagi dengan sesama. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Maka dengan ibadah kurban, insya Allah sesama kita akan terangkat kesejahteraannya. Harta kita tidak hanya akan berputar di kalangan orang-orang kaya, tapi akan bergulir juga ke lingkungan fakir miskin. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Begitu penjelasan Allah dalam Al-Quranul Karim. Akhirnya dari pembahasan saya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Selamat kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.